Oke, perkenalkan nama saya Wayan Anthony, NPM 2211002P, kelas B31, dengan mata kuliah Ekonomi Digital dengan dosen pengempu Bapak Angga Wibowo Gultom, S.M.B. MM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Bapak tersebut. Di sini saya membuat aplikasi pinjaman online yang memudahkan UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Di sini aplikasi pinjaman online yang saya buat adalah berjudul tentang pinjam dulu. Dengan slogannya adalah persyaratan mudah UMKM sejahtera. Oke, slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang saya buat dan arti logo yang saya gunakan. Aplikasi yang dibuat oleh seorang pemuda yang saya sendiri sebagai ownernya, Wayan Anthony, mengakses pinjaman online yang memudahkan masyarakat ekonomi kelas ke bawah untuk meminjam online dan memberikan akses permodalan untuk memberikan mereka usaha untuk bisa membangkitkan perekonomiannya dengan platform teknologi keuangan dan mikro terdepan yang memiliki visi misi yang jelas untuk memajukan UMKM di Indonesia ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang logo yang saya gunakan adalah logo yang saya gunakan di sini perpaduan dengan P dan D yang bergandengan. Ini bersimbol tentang mengikat antara suatu usaha pinjaman yang saya berikan dan masyarakat yang saya berikan pinjaman. Permodalan usaha mikro yang saya berikan untuk mempermudah masyarakat agar mendapatkan pinjaman. Warna emas pada logo P dan D itu menandakan atasnya kemajuan tentang era sekarang adalah era Gen Z, agar aplikasi ini dapat menjadi nomor satu juga di hati masyarakat. Permodalan usaha kelas ke bawah ini akan membantu keuangan untuk membantu kesejahteraan yang saya berikan tadi. Pengawasan sudah diawasi oleh pihak otoritas keuangan dan memberikan akses permodalan ini sudah dibantu oleh pihak-pihak investor dan pihak-pihak bank untuk memberikan akses pinjamannya untuk saya berikan lagi kepada masyarakat dengan tujuan membantu mensejahterakan masyarakat UMKM kelas ke bawah tadi. Servis yang saya berikan adalah servis dengan mempertugaskan petugas kami untuk turun ke bawah untuk bersosialisasi tentang pinjaman yang saya berikan dan apa keunggulan-keunggulan yang saya berikan agar tercapainya permodalan usaha dan membangkitkan UMKM kelas bawah. Di sini di slide selanjutnya ada profil tentang pembuat dari aplikasi ini. Di sini saya sendiri, Wayan Anthony, pembuat owner plafon pinjaman online pinjam dulu. Visi misi yang saya berikan sudah jelas untuk visinya memberikan akses seluas-luasnya terhadap peminjam ekonomi kelas bawah untuk mensejahterakan dan membuat UMKM agar lebih sejahtera. Misi memberikan pinjaman tanpa anggunan, memberi akses UMKM agar lebih maju, bekerjasama dengan pihak investor seperti investor dari Bank Mandiri, Bank BRI, pihak-pihak investor swasta lainnya. Diawasi langsung oleh pihak OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan bunga kecil dan tanpa potongan saat peminjaman. Kami tidak meminta potongan saat peminjaman dan bunga yang saya berikan adalah bunga yang sekecil. Itu bertujuan untuk tidak membebankan terhadap peminjamnya. Aplikasi mudah di-download dan mudah diakses. Values yang saya berikan ditawarkan dari platform pinjaman online saya tersebut adalah mudah proses dari peminjaman tersebut dan syaratnya juga gampang,
pengajuan yang dilakukan dari nasabah juga mudah ya. Pinjaman tanpa anggunan ini yang dari aplikasi ini berbasis sistem kelompok. Ya, bersifat kelompok dengan satu kelompok minimal memiliki 8 orang kelompok. 8 jumlah anggotanya. Ya, ini bertujuan agar satu sama lain memiliki tanggung jawab lebih terhadap yang lainnya gitu loh. Karena pinjaman yang saya berikan ini adalah pinjaman tanpa anggunan. Jadi ketika di salah satu peminjam tidak bisa melakukan pembayaran pada saat itu, dari ke-8 itu 7 orangnya akan melakukan tanggung renteng. Ya, ini bertujuan agar petugas tidak dipermudah dalam saat penagihan begitu. Itu sudah menjadi persetujuan pada saat nanti akad pemberian uang. Oke. Di sini adalah dijelaskan tentang bisnis modelnya. Bisnis yang pertama adalah bisnis to consumer. Bisnis to consumer adalah menyalurkan langsung pinjaman modal ke masyarakat atau ke konsumennya dengan tujuan memberikan langsung akses pinjaman terhadap masyarakat untuk memberikan permodalan usaha yang saya berikan untuk lebih sejahtera lah. Permodalan ini diberikan sebagai bentuk keresahan masyarakat tentang pinjaman yang selalu menggunakan anggunan, sedangkan masyarakat kalangan kelas ke bawah di berbagai sisi belum punya agunan. Oke. Saya beri contoh ya. Petugas mensurvei masyarakat Batu Marta unit 2 mensurvei itu bertujuan untuk melihat keadaan dari peminjam. Apakah layak diberikan pinjaman atau tidak, apakah dia memiliki rumah yang tetap atau rumah yang berpindah-pindah atau memiliki keluarga lain, ataukah dia benar tinggal di situ atau tidak. Itu survei untuk memastikan kebenaran dari peminjam. Business to business memang saya lakukan karena bekerja sama dari pihak-pihak lainnya seperti pihak Bank Mandiri, Bank BRI dan lainnya. Itu bertujuan memberikan akses pinjaman terhadap menyalurkanlah pinjaman dari Bank BRI dan Mandiri tersebut disalurkan saya, dan saya sebagai tangan kedua untuk memberikan akses permodalan ke masyarakat. Ibaratkan sebagai jembatan lah, memberikan akses pinjaman ke masyarakat yang akan meminjam modal usaha untuk keperluan mensejahterakan UMKM, seperti itu. Ketika kita diberikan permodalan dari pihak-pihak dari bank, pastinya ada persetujuan dari pihak-pihak bank atau kerjasama, seperti nanti jika pinjaman itu melalui transfer, pihak nasabah wajib memiliki rekening dari pihak-pihak bank tersebut. Itu bertujuan agar nanti ketika pengaksesan, dan itu juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap rekening bank. Begitu. Mempermudahlah dalam sistem pencairan. Bisa, jika petugas tidak bisa datang ke lokasi, pencairan bisa dilakukan secara transfer gitu. Di sini namanya di slide selanjutnya kompetitor. Namanya juga kita melakukan bisnis atau melakukan usaha pasti ada namanya kompetitor. Di dunia bisnis kita juga begitu. Ada hal yang wajar dalam persaingan. Di sini kompetitor yang ada adalah sangat banyak ya, kompetitor yang ada di pinjaman-pinjaman online yang ada di Indonesia ini, yang membantu masyarakat kelas bawah seperti Amarta. Inilah yang menjadikan motivasi saya untuk membuat aplikasi, karena bagus ya, ada aman dan ada mekar.
Dan di sini saya jelaskan bagaimana sih mendapatkan member atau anggota itu. Di step pertama mengakses aplikasi dulu. Kita harus download lah aplikasinya, login dan mengisi biodata yang disediakan. Step kedua, mengajak kurang lebih 8 orang ya. 8 orang per anggota untuk menjadi peminjam. Step ketiga, petugas datang untuk mensurvei apakah benar di sini melakukan peminjaman atau tidak, apakah benar dengan ibu ini. Kita cocokkan dulu dari KTP-nya, dari apakah benar ibu itu kan gitu. Step keempat, ya kita kasihkan limit lah, limit pinjaman. Untuk pinjaman pertama itu saya kasih per orang tuh paling banter 5 juta dengan apa sih usaha yang akan dilakukan setelah mendapatkan pinjaman. Kita akan bertanya seperti itu juga. Dan step yang kelima, petugas melakukan pencairan dengan datang langsung ke ketua kelompoknya dengan mengumpulkan anggota dan memberikan perjanjian, membacakan perjanjian dan membacakan akad dan menyerahkan uang permodalan agar digunakan dengan baik oleh anggota. Dan step terakhir, anggota wajib mengangsur setiap minggunya, setiap 50 minggu dari pinjaman yang sudah diberikan. Dari setelah itu kita beralih ke target income. Dari target income yang saya targetkan dari aplikasi yang saya buat ini adalah di suatu lingkup wilayah dulu. Wilayah adalah 1.000 orang pengguna dan 10 miliar per tahun, dengan penargetan bisa menguasai wilayah Oku. Wilayah Oku itu ada luas ya, ada Oku Indo, ada Oku Timur dan Oku Selatan. Dengan tahun ke depan, dengan target-target yang saya berikan adalah target bisa menguasai wilayah Sumatera Selatan, dan target yang saya berikan untuk selanjutnya ketika aplikasi ini maju, target bisa menguasai dan bisa diakses lah oleh seluruh masyarakat Indonesia agar diberi modal usaha lah, agar bisa mensejahterakan masyarakat yang ada. Di sini ada testimoni dari beberapa nasabah-nasabah saya yang sudah saya berikan pinjaman, dan dia memberikan dari Ibu Siti nih, aplikasi pinjam dulu memberi akses yang luar biasa katanya nih. Saya bisa mengembangkan usahanya, keripik singkong saya lebih maju, tenor yang didapatkan pun besar katanya dia. Ya saya sangat bersyukur lah dengan apa yang saya berikan dan saya ajukan. Di sini ada Ibu Nurjana, dulu mendapatkan kurang katanya dari 500.000, semenjak ada pinjaman dari pinjam dulu, dia sudah mengembangkan bisnisnya, membuka usaha kerupuk yang lebih maju lagi katanya. Oke. Di sini jika Anda tertarik dengan apa yang saya sampaikan, di sini Anda bisa menghubungi nomor telepon di bawah yang ada di slide ini. Ada nomor telepon saya, ada email, ada website, ada alamat saya di sana. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan dari aplikasi pinjaman online ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, terima kasih. Salam sejahtera.